Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali bersama kakak dalam waktu Indonesia Belajar bersama TVmu. Pembelajaran kali ini akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran. Ini merupakan kelanjutan daripada episode sebelumnya, yaitu pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Adik-adik yang soleh dan solehah dimanapun Anda berada, dengan pembelajaran ini adik-adik bisa tahu lebih mendalam tentang pengertian Al-Quran, dan adik-adik bisa mengetahui kedudukan Al-Quran di antara kitab-kitab Allah yang lain, serta adik-adik tentunya bisa bersikap dan berperilaku yang mencerminkan iman kepada Al-Quran. Adik-adik yang soleh dan solehah, seperti biasa untuk menambah pengetahuan kalian, silakan kalian buka buku pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 untuk SMA, MA, dan SMK, penerbit Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2018. Baik adik-adik yang soleh dan solehah, Al-Quran sebagaimana pada pelajaran sebelumnya, secara bahasa Al-Quran bermakna bacaan. Adapun Al-Quran secara istilah merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi kita Muhammad SAW sebagai mukjizat, dan membacanya adalah ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang soleh dan solehah, ada beberapa ciri-ciri Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu firman Allah. Kemudian Al-Quran itu berbahasa Arab berdialek Quraisy. Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Artinya diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil berdusta. Kemudian Al-Quran sebagaimana kita ketahui merupakan ibadah jika kita membacanya. Dan Al-Quran itu diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Baik pemirsa TVmu dan adik soleh dan solehah, kakak akan melanjutkan materi selanjutnya setelah yang satu ini. Baiklah pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, dan adik-adik yang soleh dan solehah, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu meneruskan kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa kedudukan, di antaranya Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama memiliki sifat dinamis. Artinya Al-Quran bisa diterapkan pada setiap tempat dan setiap waktu. Dan Al-Quran itu bersifat hak dan mutlak, hak benar dan mutlak kebenarannya. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai bukti bahwa Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Yang kedua, sebagai way of life, tuntunan hidup manusia. Dan yang ketiga, sebagai sumber hukum tertinggi. Selanjutnya, Al-Quran mempunyai kedudukan pula sebagai petunjuk. Petunjuk khusus bagi orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk khusus bagi orang yang bertakwa. Sebagai petunjuk khusus bagi orang yang bertakwa, Al-Quran itu mengandung masalah akidah, tata cara beribadah, akhlak, hukum-hukum, tadzkir atau peringatan-peringatan, sejarah atau kisah, dan dorongan untuk berpikir maju.
Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, ada beberapa fungsi, antara lain satu, sebagai sumber spiritual orang-orang yang bertakwa. Dua, sebagai dasar hukum dan moral. Dan yang ketiga, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik pemirsa TVmu dan adik soleh soleha, kakak akan lanjutkan materi selanjutnya setelah yang satu ini. Adik soleh dan solehah dimanapun kalian berada, kita lanjutkan kedudukan dan fungsi Al-Quran di antara kitab-kitab yang lain. Baiklah adik-adik yang soleh dan solehah, pada fungsi yang selanjutnya ini, yaitu Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ada tiga fungsi Al-Quran sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, Al-Quran itu nasih atau penghapus lafaz maupun hukum yang ada pada kitab-kitab suci sebelumnya. Karena apa? Karena kitab-kitab suci terdahulu tidak ada lagi yang utuh dan asli. Dan kitab-kitab suci terdahulu berlaku khusus untuk umat dan masa tertentu. Hal ini berbeda dengan Al-Quran yang bersifat dinamis. Dia bisa diterapkan dimanapun tempat, siapapun umatnya atau bangsa, dan pada masa-masa yang akan datang pun akan tetap berlaku. Fungsi kedua daripada Al-Quran sebagai penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu, Al-Quran berfungsi sebagai korektor atau muhaimin terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa banyak kitab-kitab sebelumnya dirubah-rubah oleh tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan Al-Quran juga berfungsi sebagai musaddiq, yakni apa? Menguatkan kebenaran kitab suci sebelumnya. Al-Quran menguatkan bahwa akidah para nabi, akidah para rasul yang tercantum dalam kitab-kitab yang Allah turunkan seperti Taurat, Zabur, dan Injil itu sama, yakni apa? Mengesahkan Allah. Adik-adik yang soleh dan solehah dimanapun kalian berada, hikmah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, hidup kita akan menjadi tenang karena mempunyai panduan yang jelas dan terarah, serta hidup pun akan menjadi lebih terarah. Tetap jaga kesehatan dan selalu belajar di rumah. Selamat berjumpa kembali pada episode berikutnya di waktu Indonesia Belajar bersama TVmu.